Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danisa Wahyu Nur Hasanah dengan NIM 223141082 kelas PGMI 5C. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kajian IPS MI. Di sini saya akan membahas tentang hakikat dan karakteristik IPS di SD atau MI. Sebenarnya hakikat IPS itu apa sih? Oke, mari kita bahas. IPS merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang manusia, masyarakat, serta tentang interaksi sosial. Nah, secara cakupan lebih luas, IPS adalah suatu studi yang mengkaji tentang gejala dan masalah sosial yang ada hubungannya dengan perkembangan serta struktur kehidupan manusia. IPS tidak hanya sebuah mata pelajaran yang diberikan pada jenjang SMP atau SMA saja, teman-teman. Akan tetapi, IPS ini dimulai dari tingkat sekolah dasar. Pendidikan IPS untuk pendidikan dasar dan menengah merupakan sebuah penyederhanaan dari disiplin ilmu sosial dan humaniora. Sedangkan IPS untuk perguruan tinggi merupakan sebuah seleksi dari disiplin ilmu sosial dan humaniora. Para pakar menyepakati bahwa IPS merupakan sebuah penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial yang berbaur menjadi satu kesatuan terpadu yang dirancang sebagai satu mata pelajaran yang bertujuan untuk kepentingan pedagogis anak. Ilmu-ilmu sosial meliputi antropologi, sejarah, sosiologi, geografi, politik, ekonomi, serta psikologi. Kemudian selanjutnya yaitu terkait pengorganisasian materi IPS. Nah, dalam kaitannya dengan hakikat IPS, terdapat pengorganisasian materi IPS. Pengorganisasian ini sangat penting sehingga dalam pandangan tertentu, pengorganisasian IPS dianggap sebagai jenis kurikulum. Pengorganisasian IPS itu terdapat 3, teman-teman. Yang pertama, pengorganisasian terpisah. Kemudian yang kedua, pengorganisasian korelatif atau berkaitan, dan yang terakhir yaitu pengorganisasian fusi atau integrasi. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas mengenai pengorganisasian terpisah. Setiap disiplin ilmu diajarkan secara terpisah berdasarkan ciri dan karakteristiknya masing-masing. Jadi, materi yang harus dipelajari siswa sepenuhnya dikembangkan dari masing-masing disiplin ilmu yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pengorganisasian korelatif atau berkaitan. Pengorganisasian ini hanya mencari keterkaitan antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan yang lain. Yang terakhir yaitu pengorganisasian fusi atau integrasi. Disiplin ilmu sosial mengalami peleburan, penggabungan dari berbagai disiplin ilmu menjadi satu kesatuan utuh. Selanjutnya yaitu karakteristik IPS. Karakteristik IPS secara umum yang pertama, IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum, dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan, dan agama. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah IPS yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Kemudian yang ketiga, kompetensi dasar menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi, dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses, dan masalah sosial. Selanjutnya yaitu karakteristik IPS di SD atau MI. Yang pertama, IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD atau MI, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Yang kedua, di masa yang akan datang, peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu, mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Yang terakhir, mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.